Hi everything, thank you udah ngeklik video ini dan selamat datang di Mr. Things. Apa kabar dunia? Gengs, kalian nanti akhir tahun nih mau pada kemana? Abis sekarang nih berasa jalanan udah kayak balik normal, macet banget. Bayangin apalagi nanti tahun baru. Ya ada pegel kita di jalan kalau nyetir sendiri kena macet. Makanya dari kemarin nih pondasinya gue kan anak mager. Ngapain gitu kita nyiksa diri sendiri? Dimana ada fasilitas yang bisa memudahkan dan memanjakan kita kayak aplikasi InDriver ini, gengs. Andalan gue banget. Dimana di sini kita pesan-pesan transportasi online itu bisa lebih mudah, lebih ekonomis dan nyaman banget. Jadi misalkan nih gue liatin ya, kalian mau ke tempat A gitu. Atau nanti di tahun baru kalian mau pergi itu ke Monas dari rumah kan. Kalian bisa pasang tawaran tarif kalian sendiri. Nah nanti kalau ada driver-driver yang setuju dengan tawaran harga kalian, ya udah deh, kalian tinggal pilih-pilih tuh driver mana nih yang kira-kiranya cocok nih. Belagu banget gak tuh kita bisa milih driver. Udahlah tadi nawar-nawar harga masih pilih-pilih juga kan. Tapi itulah yang membuat kita jadi nyaman, gengs. Karena kita jadinya bisa memilih driver yang ratingnya bagus. So buat urusan-urusan mobilitas, mau pergi kemana gitu kan, langsung aja deh gunakan aplikasi InDriver ini ya. Jadi kemana-mana lebih aman dan nyaman dengan InDriver. Hai geng, sebelum syuting video ini sebenarnya gue agak galau nih. Mau masukin cerita ini tuh ke segmen teman cerita atau Mr. Things. Karena di video kali ini, itu ada sebuah cerita nyata tentang seorang tentara Kopassus yang terjebak di hutan Papua selama 18 hari dan sempat mengalami kejadian-kejadian horor hingga berteman dengan makhluk tak kasat mata. Tapi setelah gue pikir-pikir, karena ini jatuhnya kan kayak semacam berita horor ya, yang udah viral dan banyak diomongin di mana-mana. Mulai dari portal berita sampai situs-situs horor, semuanya tuh pada nayangin ini. Jadi bukan kayak dari cerita email-email kalian ke gua, yang walaupun jatuhnya ini masih cerita horor juga ya basicnya, tapi jadinya kita masukin ke Mr. Things aja lah ya. Tapi rasanya teman cerita. Nah jadi buat yang pada belum tahu ceritanya, kisah ini tuh dialami oleh seorang tentara bernama Selvanus, gengs, yang merupakan anggota Kopassus, Komando Pasukan Khusus, di mana itu merupakan pasukan elit Tentara Nasional Indonesia yang isinya tuh tentara-tentara terbaik Republik Indonesia lah, buat ditempatkan di lokasi-lokasi tertentu untuk menjalankan misi-misi khusus. Moto Kopassus sendiri ini bisa terbilang gahar banget, gengs. Lebih baik pulang nama daripada gagal di medan laga. Takut banget nggak tuh? Dan sepak terjang dari para Kopassus ini, itu juga udah nggak usah diraguin lagi lah ya. Dimana keahlian mereka dalam menyelesaikan tugas telah diakui di dalam maupun luar negeri. Yang berarti, Selvanus ini, itu juga merupakan tentara pilihan yang terbaik ya. Ya habis sudah terbukti, kalau ternyata dia bisa bertahan hidup selama 18 hari di hutan Papua yang belantara begitu, tanpa peralatan dan pasokan makanan yang memadai. Nah kejadian itu dimulai sekitar bulan Oktober di tahun 2008, saat lagi musim hujan tuh bulan segitu. Nah saat itu, Selvanus itu ditempatkan sebagai komandan di Pos Timika, Papua. Itu adalah daerah yang memang lagi bergejolak dan rawan bentrok ya dengan OPM atau Organisasi Papua Merdeka yang... Nah, selama di sana, pos tentara NKRI ini itu udah beberapa kali diserang oleh kelompok OPM ini. Dan demi menjaga kesatuan NKRI, Selvanus diperintahkan untuk menyusup ke markas OPM untuk mencari informasi yang kira-kira itu jaraknya sekitar 6 hari ini dalam perjalanan kaki dari Pos Timika. Lagi empor nggak tuh? Maka akhirnya dipilih 9 prajurit yang pada jago-jago nih untuk menemani Selvanus. Jadi total di sini ada 10 orang ya termasuk Selvanus, di mana Selvanus sendiri bertugas sebagai komandan dalam menyelesaikan misi tersebut. Yaudah, berangkatlah nih mereka. Masalahnya, untuk bisa sampai menyusup ke markas OPM yang tadi harus berjalan kaki ya 6 hari, itu mereka harus bisa menaklukkan hutan Papua yang dikenal memiliki medan yang luas banget. Ya di sana di mana-mana masih hutan soalnya, geng. Mulai dari pegunungan yang curam, wilayah berbatu, area dengan genangan air, arus sungai yang sangat deras, belum lagi kondisi cuaca pada saat itu beber dingin, kabut dan sering turun hujan. Pokoknya mereka harus membelah hutan yang istilahnya membuka jalan yang emang belum pernah dijamah sama manusia. Ya kan namanya juga mau nyusup, masa iya lewat jalan utama ketahuan. Ya udah, di hari pertama mereka terus berjalan nih membelah hutan, melewati berbagai rintangan tuh kayak Ninja Hattori. Sesekali sih mereka berhenti untuk mengisi tenaga dengan makan dan beristirahat secara bergantian. Pokoknya hal tersebut tuh terus mereka lakukan seperti itu sampai mereka tiba nih di hari kelima. Kan kurang lebih tadi waktu perkiraannya 6 hari ya kalau jalan kaki. Nah di hari kelima itu, Komandan Selvanus dan para prajuritnya menemui medan di sebuah sungai yang memiliki arus deras banget ya. Nah kalau di situasi seperti itu, misalnya jalan udah mentok nih ketemunya sungai, ya kan nggak mungkin disusurin sungainya gitu ke samping kan. Yang ada nanti paling nemu tebing curam atau malah ke wilayah pantai ujung dari sungai tersebut. Jadi mau nggak mau mereka harus nerobos sungainya ini. Bermodal dengan seutas tali doang, mereka melewati sungai tersebut nih satu persatu gitu kan. Jadi talinya tuh diikat pohon, terus mereka jalan sambil pegang tali. Ya in case kalau kebawa arus gitu kan, jadi mereka bisa pegangan tuh sama si tali. Setelah 5 orang nih berhasil nyebrang, sayangnya orang ke-6, yaitu seorang prajurit berpangkat kopral, malah hanyut terbawa sungai. Ini maksudnya tapi prajuritnya bukannya nggak bisa berenang ya, melainkan
kan semua tentara pasti bisa berenang lah sebelumnya, kalau udah dilatih mereka. Tapi kondisinya itu orang kan pada bawa tas, yang isinya juga ada senjata dan perlengkapan lainnya. Belum lagi arusnya tuh deras banget, jadinya berat, susah buat berenang lah. Nah, melihat hal tersebut, Salvanus langsung melepas semua barang-barangnya dia, dan langsung terjun berenang untuk menyelamatkan si prajurit tersebut. Tapi karena saat itu arusnya bener-bener nggak bersahabat ya, yang ada si Salvanus ini juga ikut terbawa arus, gengs. Pokoknya dia terombang-ambing dalam lautan luka dalam, kagak bisa ngontrol. Sampai akhirnya dia menyadari kalau posisinya udah deket nih dengan ujung dari sungai itu alias air terjun. Ini kayak di film-film action, gengs. Kalau ampe nih jatuh dari air terjun itu, yang jatuhnya kan deras tinggi ya kemungkinan selamatnya bisa kecil tuh, geng. Jadi Salvanus berusaha buat menepi dengan berpegangan ke akar-akar pohon tuh yang ada di tepian. Dengan susah payah akhirnya Salvanus bisa naik ke daratan. Tapi kondisinya udah basah kuyup, sepatunya juga udah hilang, dan dia nggak bawa perlengkapan apa-apa, kan tadi udah pada dilepas biar kayak nggak berat dia berenangnya buat nyelamatin prajurit lain, walaupun ujung-ujungnya berhasil ya. Nah cuman Salvanus kan tadi tahu tuh sebelumnya ada 5 prajurit yang udah berhasil nyebrang. Nah berarti logikanya 5 prajurit ini at least itu ada di sisi sungai yang sama dong. Jadi Salvanus ini memutuskan untuk menyusuri tepian sungai itu ke arah balik sambil menggigil kedinginan. Dan kakinya juga sakit dan sepatunya hilang, berarti dia nyeker. Tapi di situ dia masih optimis kalau dia bakal ketemu sama prajurit yang lain. Cuman karena nggak punya alat-alat semacam apa ya, kompas atau alat penunjuk arah, alhasil dia nih makin kesasar dan malah masuk ke dalam hutan. Yang tanpa terasa, singkat cerita, dia udah 4 hari geng sendirian di dalam hutan. Atau total berarti 9 hari tuh dari semenjak mereka berangkat dari pos Timika. Nah, selama tersesat sendirian, Salvanus bertahan hidup dengan makan akar tanaman dan daun-daunan aja yang tidak beracun. Ya balik lagi, namanya juga tentara. Sedikit banyak pasti tahu dan memang mempelajari mana tumbuhan yang boleh dimakan, mana yang tidak. Makanya lu jangan semuanya asal dimakan aja, racunan aja lu. Nah, dari situ pokoknya si Salvanus terus berjalan tuh tanpa arah. Dan dia udah tahu nih, aduh, fix gue udah tersesat nih. Jadinya dia mulai mengatur ulang rencana. Yang tadinya kan mau berusaha menemukan prajurit yang lain, sekarang dia udah berubah kayak, ya udah deh, gue harus balik aja lagi nih ke pos Timika dan melapor ke komandannya tentang apa yang dialami. Dari situ putar baliklah dia dan mulai menyusuri jalan yang selama 4 hari itu dia lewati. Sampai tibalah dia di hari ke-6 semenjak terpisah dari rombongannya. Saat itu Salvanus ini mulai mengalami kayak apa ya, semacam halusinasi, atau entah emang dia tuh udah ada di alam lain aja kali ya, dimana dia kayak bisa mulai mengobrol dan berkomunikasi dengan makhluk-makhluk tak kasat mata. Selama perjalanan itu, Salvanus ini mulai mendengar kayak suara riuh-riuh, seperti ada kampung dan kehidupan di tengah hutan itu. Dia juga sempat nih mendengar suara pengeras masjid atau suara kayak motor begini nih lewat tuh. Berisik kan? Sampai juga katanya, terkadang dia mendengar kayak ada suara jemaat gereja lagi bernyanyi gitu. Ih, horor banget ya, tengah hutan loh. Jadinya kayak, ya dia masih tahu nih di tengah hutan nggak mungkin ada suara-suara gitu, diabaikan aja lah. Kalaupun memang beneran ada, ya udah pasti juga misalkan itu ada kampung, ya kampungnya bukan isi manusia lah. Berhari-hari selanjutnya, Salvanus terus berjalan, mencari jalan pulang. Dia udah nggak inget juga udah berapa hari dia tersesat di hutan itu. Nah dari sini, jika hari mulai malam, ia mengaku, katanya dia sering didatangi makhluk-makhluk dengan sosok yang kayak absurd gitu, aneh ya. Tapi mereka nggak ganggu, melainkan kayak beneran nemenin. Ada yang nanti mincet kakinya, ada yang mincet pundaknya, terus sama ngobrol-ngobrol. Jadi malam demi malam, si Salvanus ini tuh akhirnya berteman dengan makhluk-makhluk tersebut. Nah tapi ini di luar konteks cerita ya. Jadi memang menurut teman gua yang tentara, itu pernah bilang, kalau para tentara rata-rata nggak takut hantu. Ya kebanyakan ya. Dimana mereka ini lebih takutnya sama pelatih mereka. Gue tau sendiri kadang kan tentara tegas banget. Istilahnya mereka ini mental fisiknya bener-bener diuji udah. Jadi mungkin kalau dikait-kaitkan dengan kisahnya Salvanus ini, yang kelihatannya kok akhirnya dia mau-mauan aja gitu ngobrol sama makhluk halus, ya mungkin karena jawabannya dia pernah merasakan hal yang lebih menakutkan daripada ketemu hantu. Apalagi di sini konteksnya hantunya juga tidak ganggu kan, kayak nemenin ngobrol daripada sendirian kali ya, begitu ya. Dan di sisi lain Salvanus ini juga kayak udah semacam pasrah. Nah singkat cerita, akhirnya dia ketemu lagi nih sama sebuah sungai. Yang nggak tahu tapi itu adalah sungai yang membuat dia hanyut atau bukan. Yang jelas sungai yang dia temui kali ini tuh lebarnya sekitar 200 meter. Mohon maaf nih, 200 meter. Buat orang yang fit dan kayak bisa berenang aja, itu juga udah lumayan bikin ngep loh geng. Nah ini kondisinya kan Salvanus sudah berhari-hari hilang, survive di hutan belantara, makan juga kagak keruan. Tapi ternyata dia berhasil tuh nyebrang sungai itu. Dimana waktu nyebrang dia kayak mendapatkan sesuatu hal yang aneh. Kayak energinya tuh nggak tahu dari mana, kayak ada yang dorong gitu geng. Cuman tetap aja hal itu membuatnya sangat kelelahan. Alhasil pas sampai seberang dia pun pingsan. Setelah beberapa lama pingsan, tahu-tahu ada wakil komandannya datang geng. Dimana di situ Salvanus akhirnya ditemukan dengan kondisi yang udah kurus banget, kayak tulang dibalut kulit dong saking kurusnya. 18 hari hilang makan kagak keruan gimana ya? Udah 18 hari ini berarti dia hilang semenjak berangkat dari pos Timika soalnya. Langsung dia 4 orang dokter dari Freeport didatangkan buat memeriksa keadaan si Salvanus ini. Hingga akhirnya dokter itu memutuskan atau menyatakan si Stefanus ini bebas dari penyakit malaria dan juga cacing tambang.
Nah, FYI aja, karena di sana memang masalah kesehatannya nggak jauh-jauh dari dua hal tadi. Yaudah, karena tidak terdeteksi adanya penyakit berbahaya, maka tim dokter langsung fokus ke proses recovery-nya. Setelah dinyatakan sembuh, Salvanus diundang ke Jayapura untuk makan-makan bersama ada Danjen, Pangdam, dan staff-staffnya. Pokoknya banyak juga petinggi-petinggi. Nah, anehnya, makanan yang ada di meja itu semuanya dilahap sama si Stefanus. Ini maksudnya kan Stefanus lagi semeja sama para atasan dan petinggi-petinggi ya, tapi kagak ada jaim-jaimnya. Malah makanan yang harusnya buat petinggi, buat bosnya, diambil juga. Itu porsinya Tan Boyku sebanyak itu kalah kali. Cuman pada saat itu anggota lain kayak masih memaklumi, walaupun heran juga. Kayak, oh mungkin ini Stefanus masih shock dan kelaparan banget kali ya. Soalnya udah kesesat nggak makan yang enak-enak berhari-hari. Jadi nemu daging, nemu apa langsung lahap baik. Tapi di sela-sela makan itu, Stefanus ini kan ditanya lagi nih mengenai pengalamannya sewaktu tersesat dan bagaimana cara dia bisa bertahan hidup. Nah, keanehan dari Stefanus ini muncul lagi, geng. Stefanus ini cerita kayak lah gitu sambil ketawa-ketawa, ketawanya serem gitu. Lagi-lagi ini di depan atasannya loh dan tentara, tahu sendiri. Jadi suasananya mendadak awkward banget gitu, orang jadi pada bengong. Di situ dia cerita kalau dia bertahan hidup cuma dengan memakan daun-daunan aja sama akar tumbuhan. Dan selama di perjalanan, dia katanya ditemani 3 makhluk dari dunia lain. Pokoknya Salvanus terus ketawa gitu sambil cerita. Orang-orang yang ngeliat nih mulai ngerasa nih, wah ini ada nggak beres nih sama si Salvanus. Akhirnya didatengin lah semacam orang pintar atau kuncen tuh di daerah itu. Dan bener aja ternyata katanya masih ada makhluk yang mengikuti dan menempel ke si Stefanus ini. Dari situ Stefanus langsung dimandikan malam-malam tuh langsung jam 12 sama dibaca-bacain mantra. Mantra mah itu adanya Sidul. Sombong amat. Pas ritualnya udah selesai nih, Stefanus kayak terbangun lagi terus langsung nanya, loh, kok saya ada di sini? Dia kaget gitu. Dia bilang, terakhir saya ingatnya saya masih di hutan. Waduh, para anggota yang denger kayak gitu pada langsung mikir, pada lihat-lihatan. Berarti dari awal mulai ditemuin tadi, terus udah dibawa ke dokter, diajak ke Jayapura buat makan, itu siapa? So, itu tadi kisah yang pernah viral tentang Komandan Stefanus yang bisa selamat bertahan selama 18 hari di hutan Papua dengan hanya bergantung sama bahan-bahan alam aja. Sama juga akhirnya dia berteman dengan makhluk-makhluk tak kasat mata sampai ditempelin ikut. Gak sadar pas ditemuin sebenarnya dia lagi kerasukan juga, geng. Ya, tapi by the way ya, tentara-tentara NKRI itu emang pada juara sih basicnya. Gue pernah baca nih sebuah artikel yang bilang katanya kalau tentara itu emang punya fisik dan mental yang kuat banget karena mereka memang dilatih dengan sangat baik. Bahkan banyak diantaranya kayak semacam punya adrenalin junkie dimana bisa bekerja dengan sangat dalam kondisi stres dan tekanan yang tinggi. Ya, terbukti sih ini di Komandan si Salvanus. Nah, kalau kisah-kisah tersesat di hutan gitu kan emang banyak banget yang mistis-mistisnya ya. Cuman mungkin di sini basicnya juga karena tentara kali ya. Jadi mentalnya mudah baja, bukannya kayak ketakutan ngibrit-ngibrit begitu, malah temenan. Ya itulah cerita mistis kali ini. Thank you udah nonton. Jangan lupa untuk klik subscribe di bawah buat yang belum. Kalau udah, terima kasih banyak dan sampai jumpa di kasus mistis selanjutnya. Assalamualaikum.